Kita awali dari sumber di mana pandemi dari COVID-19 ini berasal. China. Ini yang kita bilang tadi, uangnya dicuci. Jadi cuci uang ini on a literal sense, benar-benar secara harafiah dicuci dengan teknologi tinggi. PBOC, bank sentral yang ada di negeri tirai bambu China ini membersihkan uang dengan cara dicuci dan menggunakan medium ultraviolet, sinarnya dengan suhu yang sangat tinggi. Ingat, hati-hati, tadi virus ini kalau ada di daerah dengan iklim atau udara yang sangat dingin bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi dengan suhu tinggi ultraviolet, uangnya dicuci oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Bank Sentral China. Bank Sentral China atau PBOC, People's Bank of China, juga menganjurkan dan meminta untuk mengembalikan uang kertas yang beredar berasal dari zona merah. Ini adalah daerah-daerah yang paling rawan beresiko tinggi dari laporan-laporan COVID-19 berasal dan juga sebaran paling banyak di negeri China. Bank Sentral China meminta uang kertas yang beredar dari zona merah tadi segera dikembalikan, dan ada report yang sangat terstruktur dan rapi di sana sehingga uang-uang tadi dikembalikan, akhirnya disterilkan untuk dikembalikan lagi ke para pengguna uang di negara tersebut, masyarakat, dan tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya disterilkan, bagi Bank China, menurut perspektif mereka, kalau uang ini memang benar-benar ternyata terdeteksi bakterinya paling tinggi atau berasal dari daerah utama zona merah dari penyebaran virus COVID-19, akan dibakar karena berpotensi terkontaminasi sudah lebih parah. Dibakar, benar-benar dimusnahkan, dan mereka akan tentu saja mencetak sejumlah uang yang sudah dibakar tadi. Ini secara harafiah ada pembakaran dan juga pencucian uang di negeri tirai bambu. Negeri berikutnya, Korea Selatan. Kita tahu juga ini banyak sekali laporan kasus yang datang dari Korea Selatan. Bank Sentral Korea langsung menghentikan sirkulasi uang kertas dalam waktu 2 minggu sambil mereka menantikan seperti apa progres berikutnya dari penyebaran wabah COVID-19 khususnya di negeri Ginseng, Korea Selatan ini. Ada juga sama seperti tirai bambu, mereka membakar sebagian besar uang kertas untuk bisa membatasi penyebaran virus, khususnya uang kertas yang didetek atau tadi ya ada report, mereka bisa trace back dengan kecanggihan teknologi dari Bank Sentral tadi. Uang ini berasal dari zona paling rawan penyebaran COVID-19 di negeri Ginseng. Dibakar dan juga bahkan dihentikan saat itu juga sirkulasinya dalam waktu 2 minggu paling tidak, selama wabah ini masih terus mengganas. Di Prancis, Paris, Museum Louvre ini sudah tidak menerima pembayaran tunai selama wabah ini masih mengganas. Tidak ada pembayaran uang tunai, tidak ada yang uang tunai bisa masuk ke beberapa tempat-tempat wisata utama khususnya di kota Paris, dan ini sudah dimulai dari Museum Louvre. Kalau Anda ke Prancis juga sekarang gerai-gerai di sana, coffee shop dan sebagainya, bahkan malah hanya menerima pembayaran kartu kredit saja. Ini pun kartu kredit diprioritaskan, kartu kredit tanpa tanda tangan. Jadi sedemikiannya ya, mereka menghendaki pembayaran non tunai tanpa kontak seperti sama sekali yang dianjurkan oleh WHO, meskipun tidak dilarang penggunaan uang tunai. Masih ada pertanyaan juga nih dari negara Inggris misalnya, karena Bank of England, BOE, tidak serta-merta menerjemahkan tadi dengan melakukan hal serupa kebijakan, karena BOE, Bank of England, bank sentralnya Inggris Raya, mengatakan tidak hanya uang kok, dan uang ini bukan berarti ditempatkan di resiko paling tinggi, karena droplet atau cairan tubuh manusia yang terinfeksi tadi bisa menempel di benda mati apapun, meja, kemudian permukaan handle di dalam kereta, di dalam taksi, pesawat dan sebagainya, sehingga BOE mengatakan belum perlu diambil tindakan setegas membakar uang atau mencuci uang sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa negara. Begitu maklumat dari WHO tadi keluar. Jadi Bank of England tetap bersikukuh belum akan melakukan pembakaran ataupun pencucian uang secara literally tadi ya. Amerika Serikat pun juga belum mengeluarkan statement seperti apa begitu ada maklumat WHO. Amerika Serikat, ingat, uang mereka ini spesifik juga, tidak hanya murni dari kertas tapi juga ada campuran kainnya, sehingga ini menimbulkan pertanyaan, kalau uang kertas dolar Amerika Serikat greenback yang kita pegang dan menjadi kiblat mata uang lainnya ini apakah juga cukup aman? Tapi Amerika Serikat yang jelas belum ada statement apapun, mengingat juga ini bahan baku utama dari dolar Amerika Serikat ternyata tidak murni kertas tetapi ada campuran kain di sana untuk greenback. Di Louvre tidak menerima pembayaran tunai. Ada pertanyaan juga, mengapa? Apakah dengan pembayaran non tunai berarti dengan demikian lebih aman? Karena kalau kita pembayaran digital pun menggunakan gadget seperti ini, ternyata HP kita pun ini paling rawan terkena droplet. Kalau tidak kita bersihkan juga akan menjadi percuma kalau kita tidak menggunakan pembayaran digital. Ini adalah uang beredar di Indonesia, bahwa kita masih terjaga cukup baik. Bahkan bankir-bankir yang ada di tanah air mengatakan belum ada
perubahan kebijakan kaitannya dengan pasokan dan ketersediaan uang tunai yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat uang beredar di Indonesia dalam arti luas ini ya, istilahnya M2 ini mengalami peningkatan di Januari 2020 naik di 7,1% secara year on year dibandingkan Desember di 6,5%. Jadi kita juga belum ada statement, bahkan uang yang beredar dalam arti luas di tanah air di Indonesia juga semakin bertambah. Yang jelas ini menjadi peringatan dan juga reminder buat kita semua bahwa hati-hati penggunaan uang kertas, mungkin juga harus mulai kita lebih perhatikan. Cuci tangan yang jelas sesudah Anda memegang banknotes atau uang kertas. Maka mari kita jaga kesehatan kita bersama.